Roman Reigns berterima kasih kepada para fans. Cody Rhodes gak suka sama pegulat yang gini. Shane McMahon akan selalu diterima di AEW. Dan Matt Riddle sekarang bergulat di acara ulang tahun. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns berterima kasih kepada para fans. Terungkap pada hari Selasa kemarin bahwa ayah dari Roman Reigns, Sika Anoa'i, meninggal dunia pada usia 79 tahun. Roman Reigns yang telah lama tidak menggunakan Twitter sejak WrestleMania 40, kembali untuk berterima kasih kepada para penggemar atas bela sungkawa mereka. Roman Reigns telah absen dari WWE sejak kehilangan gelarnya dan telah absen dari sebagian besar akun media sosialnya juga. Namun, pada Selasa malam, ia kembali ke sosial media untuk menanggapi respon para penggemar tentang meninggalnya ayahnya. Keluarga saya dan saya berterima kasih kepada semua orang atas curahan dukungan atas nama ayah saya, Polaivao Leati Sika Anoa'i, yang akan selalu dikenang sebagai salah satu anggota tag team The Wild Samoans. Ayah saya memiliki dampak yang mendalam pada seluruh keluarga saya, dan kami selamanya berterima kasih atas fondasi yang ia bangun untuk kami. Meskipun sudah puluhan tahun sejak pertandingan terakhir Sika telah hadir mendampingi Roman Reigns selama masa kejayaan putranya dalam meraih gelar WWE. Ia dan sesama Wild Samoan, Ava, berada di Hell in a Cell pada tahun 2020 untuk merayakan kemenangan Roman Reigns saat Roman mengalahkan Jey Uso dalam pertandingan I Quit. Sebuah video yang menunjukkan Sika menonton Roman Reigns bertanding di WrestleMania 32 juga muncul kembali. Di sana, meskipun Roman Reigns dicemooh, Sika tetap melepas bajunya dan merayakan kemenangan saat putranya bergulat melawan Triple H di acara utama. Penghormatan untuk Sika telah mengalir dari seluruh penjuru bisnis gulat, baik WWE maupun AEW, telah berbagi pesan yang menyampaikan bela sungkawa mereka kepada Roman dan keluarga Sika. Seperti halnya Ric Flair yang mencatat warisan Sika akan terus hidup melalui Roman Reigns. Taz, Bully Ray, dan Natalia juga termasuk di antara banyak orang yang telah mengunggah tentang Sika sejak kematiannya. Dan tentu saja anggota lain dari silsilah keluarga gulat Samoa telah melakukan hal yang sama, termasuk Rikishi dan Jey Uso. Setelah tampil di Hell in a Cell 4 tahun lalu, Sika kemungkinan akan memperhatikan dengan seksama saat sudut pandang The Bloodline terus berkembang di WWE. Masih berlanjut hingga saat ini. Diyakini Roman Reigns akan segera kembali ke WWE, kemungkinan untuk menghadapi Solo Sikoa yang telah memimpin The Bloodline saat Roman absen. Roman sudah tidak lagi mengikuti Solo di Instagram minggu lalu, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka berdua sudah tidak baik-baik saja. Menurut kalian, kapan Roman Reigns akan kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. Cody Rhodes gak suka sama pegulat yang gini. Cody Rhodes adalah pemimpin ruang ganti yang disegani, dan selama berkecimpung di industri ini, ia telah mengalami semua suka duka. Namun, hal itu juga menyebabkan sang juara WWE itu memiliki masalah yang jelas yang tidak disukainya dalam bisnis ini. Setiap pegulat memiliki masalah dengan industri itu sendiri, baik itu karena keputusan kreatif, aspek karir mereka, atau politik di balik layar yang terjadi. The American Nightmare tidak terkecuali dalam hal itu, dan ia menjelaskan red flag pribadinya saat sedang di acara Behind the Turnbuckle bersama Jonathan Coachman. Red flag nomor 1 yang saya dengar, jika Anda bertemu dengan seorang pegulat yang merupakan legenda atau seorang pegulat part-time, pegulat paruh waktu, red flag nomor 1 jika Anda masih muda atau berada di tengah-tengah kelompok talenta adalah ketika Anda mendengar seseorang berkata, "Saya di sini hanya untuk membantu para pegulat muda." Saya sudah tahu, Anda di sini tidak hanya untuk orang-orang muda. Saya lebih suka Anda mengatakan kepada saya secara langsung, "Saya di sini untuk sebagian dari kalian, dan saya di sini untuk diri saya sendiri." Selama bertahun-tahun, banyak legenda telah turun tangan untuk alur cerita singkat. Dengan Cody Rhodes, baru-baru ini mengalaminya selama perseteruannya dengan The Rock. Namun, itu adalah sudut pandang yang terbukti berhasil. Dengan sang People Champion itu membantu membuat bintang Cody semakin bersinar. Tetapi tidak semua legenda seperti itu. Ini bisnis yang egois dan kompetitif. Saya suka orang-orang yang paling transparan.
Ini yang ingin saya lakukan, mari kita lakukan. Daripada saya di sini untuk membantu pegulat muda. Dalam pikiran saya seperti itu red flag terbesar yang pernah ada. Saya lebih suka dia memberitahu mereka bahwa dia di sini hanya untuk dirinya sendiri. Sepanjang karirnya, Cody berkesempatan bekerja sama dengan berbagai legenda di berbagai tahap karirnya. Awalnya bekerja sama dengan Hardcore Holly, The American Nightmare yang masih muda itu langsung diberi kesempatan untuk belajar dari seseorang yang memiliki lebih banyak pengalaman, membuktikan betapa bermanfaatnya legenda di ruang ganti. Sejak saat itu, ia bekerja sama dengan orang-orang seperti Randy Orton, Dusty Rhodes, dan bahkan Arn Anderson selama ia berada di AEW saat ia menjadi pelatih Cody di televisi. Ia juga memiliki alur cerita bersama Booker T, dengan Booker T itu mengalahkannya di awal karir Cody Rhodes. Hal ini membuktikan betapa besar pengaruh seorang legenda ketika mereka digunakan dengan benar, yang merupakan sesuatu yang telah dialami Cody Rhodes secara langsung sepanjang karirnya. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes bisa jadi layaknya the next John Cena di masa depan? Komen di bawah. Shane McMahon akan selalu diterima di AEW. Rumor terbaru di dunia gulat berspekulasi tentang kemungkinan Shane McMahon bergabung dengan AEW. Meskipun mungkin tampak gila di atas kertas karena nama keluarganya, Tony Khan ternyata tidak menentang hal itu. Gagasan McMahon menjadi All Elite awalnya muncul ketika Jim Ross mengatakan bahwa itu mungkin bukan ide gila seperti yang dipikirkan orang-orang. Hal itu akhirnya membuat orang membicarakan gagasan itu, yang semakin diperkuat oleh rumor bahwa Shane McMahon telah menghubungi seseorang di AEW tentang kemungkinan bekerja untuk perusahaan tersebut. Kebanyakan orang akan berasumsi bahwa Shane McMahon akan menjadi pegulat WWE seumur hidup karena hubungan keluarganya dengan perusahaan tersebut. Namun, beberapa pemain WWE yang paling setia seperti Adam Copeland atau Edge dan Paul White atau Big Show akhirnya pindah ke perusahaan milik Tony Khan, membuktikan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Dalam wawancara terbaru dengan Sports Illustrated, Tony Khan menanggapi rumor tersebut secara langsung dengan menegaskan bahwa ia tidak menantang gagasan untuk melibatkan Shane McMahon di AEW dalam kapasitas tertentu. Saya mendengar rumor bahwa ia mungkin tertarik. Saya belum pernah bertemu dengan Shane, tetapi kami memiliki banyak teman yang sama. Saya sangat menghormatinya sebagai seorang eksekutif dan pegulat profesional. Shane McMahon akan selalu diterima di AEW. Di usianya yang menginjak 54 tahun, Shane McMahon sudah melewati masa jayanya dalam karir gulat profesionalnya. Shane McMahon selalu populer di kalangan penggemar gulat profesional, terutama karena risiko besar yang selalu diambilnya ketika dia di atas ring. Jika ia tampil di AEW, para penggemar akan bereaksi sangat keras. Tentu saja, McMahon masih bisa bersaing di atas ring, dan pastinya akan ada banyak pertarungan menarik yang menantinya di AEW. Para penggemar tertarik melihat Shane bertanding melawan Darby Allin, terutama karena kemungkinan atraksi apa yang akan dialami kedua pria itu untuk menghibur para penggemar. Namun, saat ini belum jelas apakah Shane McMahon dinyatakan sembuh secara medis setelah mengalami cedera lutut serius di WrestleMania 39. Menurut kalian, apakah Shane McMahon harus ke AEW untuk saingi WWE? Komen di bawah. Matt Riddle sekarang gulat di acara ulang tahun. Mantan bintang WWE, Matt Riddle menerima bookingan gulat independen sekarang setelah ia tidak lagi bersama WWE. Ia juga tampaknya menerima bookingan pribadi, termasuk pesta ulang tahun. Sebuah video dibagikan di Instagram tentang Riddle yang sedang bergulat di pesta ulang tahun dan para penggemar pun langsung berkomentar. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa ia benar-benar telah menyia-nyiakan karirnya, yang lain ada yang memujinya karena begitu tenang dalam segala hal. Tidak pernah dikenal sebagai seseorang yang bekerja seperti kebanyakan pegulat, apakah ada yang benar-benar terkejut bahwa Riddle sama sekali tidak terpengaruh dengan bekerja di pesta ulang tahun di depan sekitar 20 orang? Tidak banyak yang tampaknya memengaruhinya, dan dia tampaknya berada di luar sana untuk membuat orang tersenyum dan bersenang-senang. Bagus untuk Matt Riddle, pegulat profesional yang terkenal di seluruh dunia, namun dia tetap memilih untuk melakukan itu. Jika Anda membencinya, Anda benar-benar hidup sengsara, tulis seorang netizen. Yang lain juga berkata, saya bertemu Matt Riddle dengan keluarga saya dan Riddle itu baik dengan anak-anak saya. Saya akan membayarnya untuk datang ke pesta ulang tahun. Dia benar-benar pria yang baik. Ada yang menambahkan, bertemu dengannya ketika dia masih di WWE dan dia itu sangat baik. Tetaplah di luar sana untuk memastikan semua orang mendapatkan tanda tangan dan foto yang mereka inginkan.
Nama Riddle cukup terkenal sehingga ia bisa menolak melakukan pekerjaan semacam ini atau menerima tawaran semacam ini. Jika ia ingin bertahan di AEW atau TNA atau bekerja di New Japan, ia mungkin bisa. Namun, karirnya di WWE terbentuk karena ia berbeda. Mendapatkan banyak perhatian di media sosial karena menjadi pusat perhatian di pesta ulang tahun seseorang, itu adalah hal yang unik. Mudah untuk menjelek-jelekan Riddle dan mengkritiknya karena berpotensi berada di tempat yang mengharuskannya menerima bookingan seperti ini. Beberapa penggemar mengolok-olok sebagian besar gaji yang diterimanya dan betapa sedihnya dia pada titik karirnya saat ini. Apakah itu penting? Kalian dapat melihat dari video bahwa dia jelas-jelas bersenang-senang. Dan para penggemar di pesta itu juga menyukainya. Menurut kalian, apakah Matt Riddle harus kembali ke WWE lagi secepatnya? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were